Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Science Lover. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar alat gerak hewan. Kita tahu dong kalau alat gerak hewan, cara bergerak hewan itu semuanya berbeda-beda. Nah, maka dari itu, mari ikut berpetualang bersama saya. Sudah siap? Mari! Nah, ini dia peta petualangan yang akan kita lewati. Kita mulai dari start dan kita akan menuju pos 1. Ayo, kita bersemangat. Menuju pos 1. Oke, haps. Nah, science lover, aku melihat sesuatu. Apa kalian juga melihatnya? Mari, kita coba mendekat. Oh, ternyata ini kelinci, science lover. Kita tahu dong bahwa kelinci adalah hewan yang hidup di darat. Dia bergerak dengan melompat. Jadi, kelinci punya rangka yang digunakan untuk menyokong tubuhnya. Dia punya tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang bisa membuat dia melompat. Tungkai belakang berguna untuk memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Nah, tungkai yang depan yang berukuran pendek berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan saat mendarat di tanah. Aku jadi tahu ternyata alasan kenapa kelinci bisa melompat. Nah, kalian pengen tahu nggak bagaimana sih bentuknya rangka kelinci? Aku kasih tahu ya. Sring. Ini dia bentuk rangka kelinci yang dia terdiri dari tengkorak, tulang leher, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang ekor, dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan petualangannya ya. Kita kembali, kita seharusnya berada di pos 2. Mari kita berjalan lagi. Hap! Aku sudah berada di pos 2. Aku melihat hewan yang melompat-lompat. Apakah itu? Mari kita mendekat, science lover. Oh, ternyata katak. Katak memiliki rangka yang terdiri dari tulang anggota gerak, tulang badan, tulang kepala, tulang tengkorak. Katak, dia mempunyai tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat sehingga bergerak dengan cara melompat. Pada tungkai katak, terdapat selaput renang yang berguna untuk memberi tekanan pada air. Selaput renang tersebut mempermudah katak saat berenang. Makanya, katak bisa melompat, dia bisa berenang, karena di kakinya juga ada yang namanya selaput air, science lover. Nah, kalau rangka kataknya, bentuknya adalah seperti ini. Yang terdiri dari tengkorak, rongga mulut, tulang belikat, ruas tulang belakang, tulang paha atas, tulang ekor, tulang mata kaki, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, aku ingin segera sampai ke garis finish. Maka kita lanjutkan perjalanannya ya. Oke, kalau tadi kita sudah dari pos 2, semangat. Kita akan melanjutkan ke pos 3. Kita akan bertemu burung di sana. Hap! Seperti yang aku katakan tadi ya, science lover, bahwa di pos 3 ini banyak sekali burung. Kita melihat banyak burung ya di sana. Kalian sudah tahu belum? Kalau burung adalah termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dia bisa terbang ke udara. Sayap di burung itu memiliki susunan rangka yang ringan dan otot yang kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada dan berguna untuk mengendalikan sayap saat terbang. Nah, sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan bisa terbang ke udara karena sayapnya mendorong dari bawah ke atas. Seperti itu, science lover. Apakah kalian juga ingin terbang? Jika kalian ingin terbang, kalian juga harus punya sayap seperti burung. Hehe. Nah, untuk rangka burung, bentuknya adalah seperti ini. Kita perhatikan ya, terdapat tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk,
tulang dada, tulang kering, tulang paha, tulang telapak kaki, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa mengamati sendiri ya. Bisa kalian pause videonya. Oke, aku tidak sabar. Ayo kita lanjutkan petualangannya. Oke, dari pos 3, pos burung, kita akan menuju pos 4. Di pos 4, ada biawak ternyata, science lover. Mari. Oh, itu aku melihatnya dari kejauhan. Mari kita mendekat agar bisa melihat dengan lebih jelas. Oke. Apakah kalian tahu bahwa biawak adalah termasuk reptil? Reptil seperti kadal ataupun biawak bergerak dengan cara merayap. Alat gerak kadal berupa kaki yang terletak di samping tubuh. Nah, akibatnya kadal memiliki badan yang menggantung di antara kaki. Keempat kaki kadal tersebut berguna untuk menopang seluruh tubuh kadal. Hal inilah sehingga menyebabkan kadal dapat memiliki keseimbangan yang stabil dibandingkan mamalia. Wah, ternyata seperti itu ya. Ingat ya, kadal, biawak, atau reptil lainnya, mereka berjalan dengan merayap. Nah, kita lihat rangka kadal. Bentuknya ternyata seperti ini. Ada tengkorak, tulang jari, tulang belikat, tulang belakang, dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut ya, science lover. Dari pos 4. Dari pos reptil, biawak, dan kadal. Sepertinya di pos 5 ada yang menarik. Mari, kita coba intip. Oh, ternyata ada ikan. Ayo, bersiap. Oke. Benar ya, ada ikan yang berenang-renang di pos 5. Apakah kalian tahu bahwa sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain atau hewan yang memiliki tulang belakang yang lain? Iya, karena habitatnya berbeda. Dari beberapa hewan yang kita temui tadi, mereka hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Maka dari itu, alat gerak yang digunakan ikan berupa otot yang bersegmen atau yang disebut miotom. Ikan juga memiliki sirip yang digunakan untuk berenang. Nah, siripnya ada berpasangan ya, science lover. Sirip ekor pada ikan berfungsi sebagai alat kemudi. Pada sirip ikan juga terdapat tulang rangka yang disebut radiala atau jari-jari sirip. Jadi ada sirip sepasang, kemudian ekornya yang berfungsi sebagai alat kemudi. Dia mau nganan atau ngiri, dia menggunakan ekornya untuk menggerakkan. Seperti itu, science lover. Nah, kalian juga bisa berenang yang biasanya kalian gunakan untuk kemudi tangan atau kaki. Oke, kita lihat ya. Rangka ikan bentuknya adalah seperti ini. Juga terdiri dari tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, tulang rusuk, sirip dada, tulang belakang, dan sirip ekor. Wah, keren sekali ya ikan. Oke, kita lanjutkan petualangannya. Kita lihat dari pos 5, kita harus menuju pos 6 ternyata, science lover. Oke, bersiap. Di pos 6 ada siput. Menggelikan ya siputnya. Nah, apakah kalian tahu siput adalah termasuk hewan avertebrata? Hewan avertebrata. Artinya, siput tidak memiliki tulang belakang. Lalu bagaimana caranya siput bergerak? Siput atau bekicot, mereka bergerak dengan otot yang biasa disebut kaki perut sebagai alat geraknya. Alat gerak tersebut mengeluarkan lendir untuk mempermudah pergerakannya serta untuk melindungi diri mereka ya. Oh, jadi seperti itu. Iya, science lover. Jadi mereka bergerak dengan otot yang ada di perutnya atau otot perut. Oke, kita lanjutkan ya, science lover. Sudah dari pos 6, kita akan menuju pos 7, science lover.
Aku sudah tidak sabar ingin segera keluar dari hutan dan menemukan harta karun. Set. Wah, ternyata di pos 7 ada belalang science lover. Apakah kalian sudah melihatnya? Itu yang melompat-lompat. Nah, belalang merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga. Ciri belalang adalah tubuhnya tersusun oleh beberapa ruas yang bersatu. Belalang, dia memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, sehingga belalang dapat bergerak dengan cara terbang dan melompat. Seperti itu, science lover. Ternyata kita sudah selesai, science lover. Kita akan segera menuju pintu keluar. Itu dia ternyata harta karunnya. Aku akan segera mendapatkannya. Semangat! Aku akan membukanya. Apa ya isinya kira-kira? Wah, ternyata isinya adalah rangkuman pengetahuan yang sudah kita dapat selama perjalanan tadi. Yang pertama, ada alat gerak dan bentuk rangka hewan berbeda-beda sesuai dengan tempat hidup, fungsi, dan cara hidupnya. Kemudian yang kedua, hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut avertebrata. Kemudian yang ketiga, rangka hewan dibedakan menjadi dua, yaitu endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh seperti kucing, kelinci, sapi. Kemudian exoskeleton adalah rangka yang terdapat di luar tubuh, contohnya serangga. Oh, ternyata seperti itu. Asyik, hari ini aku dapat pengetahuan yang sangat banyak sekali. Aku ingin ditantang. Beneran? Ayo. Nah, tantangan untuk science lover adalah 1. Amatilah hewan yang ada di sekitar rumahmu. 2. Amati alat gerak beserta cara bergeraknya. 3. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Tabel pengamatannya seperti di bawah ini ya, science lover. Jangan lupa, amati dengan seksama bagaimana cara hewan-hewan tersebut bergerak ya. Kemudian dicatat di tabel pengamatan dan difoto, lalu dikirimkan. Oke, sampai bertemu pada petualangan selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.